Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Amarta dengan NIM 101042400074 dari TF 4801. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan PowerPoint mengenai laporan elektronika digital, mengenai menyelesaikan studi kasus 1 yaitu sistem keamanan pintu laboratorium secara digital. Kemudian ada studi kasus 2 untuk optimasi jumlah gerbang atau ngoprek 2. Selanjutnya untuk pendahuluan ada pengertian dari gerbang logika dasar itu sendiri, yaitu gerbang logika merupakan komponen fundamental yang ada di sistem elektronika digital yang berfungsi untuk memproses sinyal masukan atau input menjadi sinyal keluaran atau output berdasarkan aturan logika tertentu. Operasi gerbang logika biasanya didasarkan pada bilangan biner, misalnya 0 atau rendah atau salah, dan angka 1 untuk tinggi atau benar. Gerbang logika utama mencakup gerbang AND, gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR, gerbang penyangga atau buffer, atau gerbang penjungkir. Selanjutnya ada analisis masalah dari studi kasus 1 tentang sistem keamanan pintu laboratorium secara digital. Didapatkan soal sebuah laboratorium komputer ingin membuat sistem keamanan pintu sederhana berbasis logika digital. Pintu hanya boleh terbuka jika kondisi keamanan tertentu terpenuhi. Sistem menggunakan 3 sensor digital, yaitu sensor A, keterangannya kartu akses, sensor B, keterangannya PIN, dan sensor C tentang sensor keterangan aktif. Kemudian untuk nilai logikanya menggunakan bilangan biner seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian pintu laboratorium atau output Y akan terbuka jika kartu akses valid dan PIN benar. Kemudian sensor keamanan menunjukkan tidak ada gangguan. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka pintu akan tetap terkunci. Lalu di sini ada persamaan logika dari studi kasus 1, yaitu variabel Y adalah pintu terbuka, variabel A adalah jika kartu valid, atau variabel B yaitu PIN benar, dan variabel C untuk sensor aktif. Untuk persamaannya adalah Y sama dengan A dikali B dikali dengan C. Untuk tabel kebenarannya seperti pada tabel berikut. Kemudian ada diagram rangkaian dan hasil simulasi. Simulasi ini dilakukan di multisim. Berikut screenshot dari hasil simulasi yang telah dilakukan. Jadi di sini terdapat gerbang AND, VCC, ground, switch, dan juga LED serta kabel-kabel yang menyambungnya. Jadi untuk bagian kanan atas dari switch itu menyambung kepada VCC, kemudian dengan switch yang B dan juga switch dan C. Kemudian untuk bagian bawah pada switch yang sebelah kanan itu menyambung kepada ground, begitu juga dengan switch B dan switch C. Kemudian untuk bagian kiri tengah dari switch itu menyambung kepada IC dengan input-input berikut. Kemudian untuk output dari gerbang N akan langsung disambungkan ke saklar. Kemudian hanya LED yang berhasil menyala ketika kombinasi saklar A dan B aktif atau C dan D aktif. Ini membuktikan bahwa gerbang N dan OR bekerja sinkron sebagai sistem pemicu alarm. Jadi pada studi kasus 1 dilakukan modifikasi rangkaian, berikut persamaan logika dari modifikasi rangkaian yang telah dilakukan. Pada studi kasus 1 modifikasi, pintu terbuka jika kartu valid dan PIN benar, atau tombol override ditekan, dan tetap memperhatikan sensor keamanan. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan tanda kurung buka A dikali dengan B ditambah D tutup kurung dikali dengan C. Berikut tabel kebenarannya untuk
modifikasi rangkaian yang telah dilakukan. Berikut ini diagram rangkaian dan hasil simulasi daripada rangkaian modifikasi. Rangkaian modifikasi ini juga dilakukan simulasinya di multisim. Untuk komponen-komponennya hampir sama, namun ada beberapa yang ditambahkan, seperti contohnya menambahkan switch D sebagai override atau tombol darurat. Untuk VCC dan ground sama seperti rangkaian awal, namun untuk input dari input switch A, dia akan masuk ke input 1 dari gerbang N1, kemudian dari switch B dia akan masuk ke input 2 dari gerbang N1. Kemudian output dari gerbang N1 akan masuk ke input 1 gerbang OR. Kemudian untuk input 2 gerbang OR itu dari switch D. Kemudian output dari gerbang OR akan dimasukkan ke input 1 gerbang N2, lalu dilanjut dengan switch C yang menyambung dengan input 2 dari gerbang N. Kemudian jika semuanya tersambung ke VCC, maka lampu saklar atau lampu LED akan menyala. Lalu kita masuk ke analisis masalah 2, yaitu studi kasus 2 tentang optimasi jumlah gerbang atau ngoprek 2. Diberikan soal, yaitu diberikan fungsi logika berikut, Y sama dengan A ditambah B dikali A ditambah dengan C, di mana variabel A merupakan input 1, variabel B merupakan input 2, variabel C merupakan input 3, dan Y merupakan output sistem. Rangkaian logika akan menghasilkan output Y berdasarkan kombinasi ketiga input tersebut. Selanjutnya di sini ada persamaan logika daripada studi kasus 2, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali dengan A ditambah C. Untuk tabel kebenarannya seperti pada tabel berikut. Untuk kedepannya akan dilakukan rangkaian penyederhanaan. Untuk tabel kebenarannya, untuk implementasi rangkaian hasil penyederhanaan sama dengan rangkaian awal yang ada pada soal studi kasus 2 ini. Selanjutnya di sini ada diagram rangkaian dan hasil simulasi untuk studi kasus 2 yang belum disederhanakan. Di sini simulasi juga masih sama menggunakan multisim. Di sini komponennya ada gerbang OR 1, gerbang OR 2, dan gerbang N. Kemudian ada 3 switch yang digunakan. Di sini terlihat bahwa input dari OR 1 itu menyambung ke switch A. Kemudian input dari switch B menyambung kepada input dari OR 1. Kemudian untuk gerbang OR 2, input 1 menyambung kepada switch A. Kemudian untuk input 2 dari gerbang OR menyambung kepada switch C. Begitu juga dengan ground, sama seperti rangkaian-rangkaian sebelumnya. Kemudian output dari OR 1 akan menyambung kepada input 1 N2 N1, kemudian OR 2 outputnya akan menyambung kepada input 2 dari gerbang N. Jadi di sini untuk syarat lampu menyala adalah jika switch A dinyalakan saja itu lampu sudah menyala, karena di sini dari input 1 gerbang OR 2 sudah menyambung dengan gerbang OR 1 di mana disambungkan kepada switch A. Jadi hasil simulasi LED menyala saat saklar A aktif atau B dan C aktif bersamaan. Hal ini membuktikan kombinasi gerbang OR dan N bekerja akurat sesuai dengan tabel kebenaran.
Lalu di sini ada hasil penyederhanaan dari rangkaian sebelumnya pada di kasus 2, yaitu ini untuk hasil penyederhanaan persamaan logikanya, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali C. Untuk tabel kebenarannya seperti yang telah saya sebutkan, sama seperti tabel kebenaran yang ada di rangkaian awal pada studi kasus 2. Berikut yang terakhir adalah diagram rangkaian hasil simulasi dari penyederhanaan. Simulasi ini juga dilakukan di multisim dengan menggunakan satu gerbang N dan satu gerbang OR, di mana menggunakan 3 switch A, B, dan C. Seperti yang ada di gambar, bahwa input dari A itu akan menyambung ke input 1 dari gerbang OR, kemudian switch B akan menyambung ke input 1 gerbang N, kemudian switch C akan menyambung ke gerbang input 2 gerbang N. Kemudian untuk output dari gerbang N akan disambungkan kepada input 2 gerbang OR. Kemudian output gerbang OR akan disambungkan kepada LED. Jadi untuk hasil penyederhanaan dengan rumus tersebut, output rangkaian sederhana identik dengan rangkaian awal. LED tetap menyala saat A aktif dan B atau C aktif bersamaan. Jadi untuk membuktikan penyederhanaan aljabar boolean valid dan optimal. Kalau A-nya nyala bakal nyala, soalnya salah satunya harus nyala. Terus kalau misalnya ini mati, sini nyala, ini nyala, bakal nyala. Kalau misalnya ini mati, ini mati, ini ya sama aja anjing, apaan sih? Udah lah gitu doang ya? Udah. Lalu di sini ada analisis optimasi rangkaian. Jadi untuk aspek untuk jumlah gerbangnya dari rangkaian awal itu menggunakan 3 gerbang, 2 OR dan 1 N. Untuk rangkaian sederhananya menggunakan 2 gerbang saja, yaitu 1 gerbang N dan 1 gerbang OR. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu kompleksitas rangkaian. Untuk rangkaian awal sedikit lebih rumit, yaitu jalur input lebih banyak. Untuk rangkaian sederhana sendiri lebih ringkas. Kemudian untuk aspek ketiga, kemudahan analisis. Untuk rangkaian awal itu membutuhkan 2 tahap operasi OR. Kalau yang rangkaian sederhana itu sangat mudah dibaca secara logika. Kemudian rangkaian sederhana jauh lebih optimal dengan hasil output yang sama. Rangkaian sederhana lebih unggul karena menghemat jumlah komponen dari 3 menjadi 2 gerbang saja untuk meminimalisasikan kerumitan pengabelan dan mengurangi potensi kesalahan saat perakitan fisik. Sekian pemaparan materi atau penjelasan PowerPoint mengenai laporan elektronika digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.